Hai sahabat Ami, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita. Sekali ini kita ada di MCC yang ada di Jakarta, Mall Ciputra, Cibubur yang ada di Jakarta. Ada apakah? Ami sekarang lagi ada di pagelaran atau pameran dari produk-produk unggulan Jawa Timur yang ada di sini. Dan kali ini Ami menemui seseorang yang super duper keren. Pasti Ami ketemu dengan orang yang keren. Kali ini adalah seorang sosok wanita yang sangat anggun, cantik, manis, tapi dia punya segudang prestasi yang luar biasa. Apakah itu dan bagaimana, kita akan kulik bersama dengan beliau yang kebetulan namanya juga sangat cantik sekali, kembaran nih. Ah, iya. Namanya siapa? Biar dikenalkan dulu dan kita akan berkenalan dengan beliau, oke? Selamat pagi atau selamat siang? Oh, siang ini ya. Siang. Selamat siang. Oke, dikenali namanya siapa ini, Mbak? Nama saya Heni Murdaningsih, Ibu. Asal dari Kota Madiun. Asli Madiun, lahir di sana. Asli Madiun, lahir di Madiun. Berarti, Tapi sudah melancong kemana-mana juga. berarti Putri Madiun ini. Putri Madiun. Oh. Ye. Mbak Heni nih, saya panggilnya Mbak Heni aja ya. Monggo. Namanya kembaran ini. Iya, monggo. Mbak Heni, terus terang ini yang dikerjakan nih oleh Mbak Heni ini sebagai salah satu produk unggulan dari Jawa Timur ini memang benar-benar kualitas unggulan. Kenapa Ami bilang begitu? Karena sangat-sangat etnik sekali padu padan antara lukis dan bordir. Alhamdulillah. Nah ini boleh nggak diceritain asal muasalnya gimana sih kok terinspirasi ada lukis, ada bordir, terus kok bisa juga ya berpikiran seperti itu untuk menciptakan satu karya? Gimana? Oh gitu. Ya sebenarnya gini. Saya mungkin cerita di awal, tapi singkat aja. Sebenarnya ini saya itu backgroundnya itu bukan dari seni, Bu. Oh, bukan dari seni. Lalu? Iya, saya sebenarnya lulusan dari teknik kimia. Oh, kok bisa terjun di? Iya, terjun di ini. Ya, ada sesuatu cerita, tapi saya tidak mau cerita di sini. Itu pokoknya dulu saya kerja sesuai dengan bidang studi saya. Tapi saya terus akhirnya pulang ke Madiun, berpikiran teknik kimia itu di Madiun itu agak sulit ya cari kerja gitu. Terus akhirnya saya gini, kenapa tidak saya wirausaha. Saya tuh penyuka bordir memang sih sebenarnya. Di awal itu saya karena kenapa? Image bordir itu masih melekat sesuatu yang mahal. Itu sesuatu yang indah. Image di masyarakat itu yang saya pegang. Di awal memang saya usaha bordir di awal. Terus alhamdulillah bordir saya itu memang desainnya juga bukan desain yang umum di pasaran. Saya suka desain sendiri. Kadang inspirasi desain itu pernah saya dapatkan itu saya pas waktu sholat di masjid. Nah, sholat di masjid itu kan ada apa ya? Pelang penghalang antara laki-laki dengan perempuan. Itu ada suatu konsep ukiran itu langsung klik jadi desain bordir saya buat mukena. Itu inspirasi itu mesti muncul apa ya, mendadak gitu. Makanya desain saya itu memang desain yang nggak ada nyamai. Dan itu saya desain itu ya, kalau menurut saya itu bukan apa ya, bukan otodidak atau gimana gitu. Tapi kalau menurut saya desain saya itu hidayah dari Allah. Kalau menurut saya gitu. Karena apa? Segala sesuatu yang klik dari pikiran itu mesti datangnya dari Allah. Tidak mungkin tidak. Itu prinsip saya juga. Terus di awal itu saya memang bordir. Terus kemudian ada yang nawari teman saya di Bandung itu kerja di tekstil gitu, nawari cat kain. Cat kain untuk lukis ya, ini. Cat kain untuk lukis. Terus akhirnya ya coba-cobalah iseng-iseng, memang saya suka desain gitu. Terus awalnya di jilbab gitu. Terus saya jual. Oh, alhamdulillah laku gitu. Ya ini terus
mungkin ya klik dengan jiwa saya, dengan hobi saya. Segala sesuatu itu kalau misalnya dikerjakan dengan senang, memang dasarnya dari hati, itu mesti hasilnya itu bagus. Kalau menurut saya gitu. Itu kunci apa ya? Kunci suatu produk itu tuh kayak gitu. Jadi apa ya? Produk itu dikeluarkan itu dari hati kita, gitu. Pada hari kita itu tuh yang punya siapa? Ya Allah, gitu. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang apa? Turun langsung dari Allah itu saya yakin mesti bagus hasilnya. Karena saya karena betul-betul saya ngalami, Bu. Maksudnya saya ngalami itu gini. Pernah saya klik suatu desain kayak gini. Terus kemudian saya belum sampai bisa langsung menuangkan gitu. Hilang itu tuh saya gini, apa ya kemarin itu desainnya itu api tapi hilang blank betul. Jadi kalau begitu klik gitu dari Allah itu tuh langsung. Jadi paling tidak saya konsep di kertas dulu, paling tidak minim itu, supaya kliknya itu tuh langsung tertuang di fisik gitu. Itu yang saya alami. Kemudian dari lukis ini, terus kemudian kan ikut pelatihan dari dinas ini, mentornya bilang bikin sesuatu yang unik, yang tidak ada yang ngembari. Terus kemudian itu tuh bikin ada apa gitu, jadi itu ada value-nya gitu. Iya, betul. Terus kemudian saya pikir gini, apa ya, rata-rata UKM kan gitu. Iya. Apa ya, apa ya, terus ya itu klik lagi, itu ya hidayah dari Allah. Saya itu klik dari Allah itu biasanya habis sholat tahajud. Segala sesuatu desain saya itu saya mesti dapat itu setelah sholat tahajud. Alhamdulillah saya hampir setiap hari itu sholat tahajud gitu. Mata itu sudah apa ya, sudah otomatis bangun itu sekitar jam 2, jam 3 mesti itu. Alhamdulillah ya, saya dapatnya itu mesti dari situ gitu. Dan itu saya habis sholat tahajud itu nggak pernah tidur, jadi desain kayak gitu. Terus kemudian dilanjutkan nanti secara apa ya, langsung gini tuh setelah subuh itu it's okay gitu. Berarti sebenarnya prosesnya itu dari desain ke bordir dulu, setelah itu disempurnakan dengan lukisan gitu ya, Mbak? Bukan, dari desain dulu, terus kemudian itu dilukis. Oh, malah lukis dulu ya? Lukis dulu, terus baru dibordir. Iya. Oh, berarti gitu. Lukisannya jadi, terus nanti baru ada bordiran untuk. Iya. Oh, berarti kayak baju yang seperti di samping ini. Berarti itu sebenarnya sudah ada lukisannya, tinggal nanti yang pengen yang dibubuhin bordiran itu yang mana gitu. Iya. Oh. Iya. Bordir itu kan cukup sulit ya, Mbak Hen ya. Jadi saya lihat ini kan bordirnya halus banget. Iya, biasanya kalau yang halus kadang-kadang orang bilang itu kan bordir yang komputer, karena kan kalau komputer sudah ada warnanya sekian, ininya sekian kan sudah ada. Tapi kalau ini, kalau saya boleh tahu ini bordir apa ini? Ini bordir manual, Bu, termasuk bordir manual. Dalam artian itu bukan sehalus ini. Iya, alhamdulillah. Jadi manual, betul-betul manual dari mesin juki. Itu saya pakai mesin juki itu. Ya itu tingkat kesulitannya dari ini itu tuh gonta-ganti benang itu, Bu. Kan jarum itu kan cuma satu. Oke lah, kalau misalnya lukis itu gampang ya, kurang mudah gitu, tinggal tambah putih slit gini terus di slit gini itu sudah bisa mudah. Tapi kalau misalnya bordir gitu, ini misalnya ya untuk menghasilkan sesuatu degradasi yang bagus gitu. Antara ini ini muda, terus ini agak tua, ini tua gitu tuh, kan harus gonta-ganti benang dan merangkai benang itu di mesin bordirnya gitu. Itu tingkat kesulitannya di bordir itu kayak gitu. Karena untuk itu pun numpuknya harus tepat. Kalau nggak tepat jadinya nggak, terus kemudian nggak bagus hasilnya. Betul. Terus pemilihan warna benang. Jadi pemilihan warna benang itu tuh gini, kalau bedanya dengan lukis ya, lukis itu lebih simpel. Lukis itu kalau misalnya saya birunya tapi yang kayak gini gitu, pengennya di otak gitu, kan gampang, tinggal oh ini nyampur, iya, katakanlah sekian detik gitu kita sudah bisa gitu. Tapi kalau
pengen birunya yang seperti saya bayangkan gitu, saya harus ke toko dan beli benangnya itu kan harus segini itu tuh 15.000. Padahal saya cuman butuhnya itu sedikit. Iya. Cuman kalau sedikit itu tidak saya kasih itu jelek, juga hasilnya jelek. Dan warna biru kadang-kadang juga nggak bisa, di toko itu kan sudah pakem. Warna birunya itu adanya ini gitu. Nah, itu yang bisa mengolah degradasi itu kan harus pikiran saya gitu. Keren. Jadi makanya ini kan ambil lihat itu mulai kemarin, ini lukisan tapi ternyata ini juga bordir. Begitu ini kan halus banget gitu loh. Nggak seperti, ya kelihatan banget kalau memang itu adalah bordir halus tingkat tinggi. Nggak semua orang mampu untuk melakukan hal itu saking rapinya kan gitu. Ternyata Mbak Heni itu melakukan sendiri. Terus dan itu diinspirasi dari ketika setelah selesai sholat malam. Mbak Hen punya nggak angan-angan? Maksudnya gini, pertama kali ketika ide itu muncul, itu bagaimana kok bisa akhirnya ya sudah deh, aku ambil bordir sama lukis ini aja deh, kok nggak ngambil rajut atau kok nggak ngambil yang lainnya gitu? Apa hanya memang karena kecintaan, passionnya di bordir akhirnya membentuk itu atau bagaimana dulu? Berpikir itu langsung aja, karena aku passionku di bordir deh, jadi aku bikin bordir aja deh gitu. Enggak sebenarnya. Ya memang di awal memang bordir gitu. Terus kemudian ada lukis gitu. Terus ya itu. Saya tuh pengen sesuatu yang beda itu. Yang beda. Gitu. Yang diingat orang. Jadi begitu orang tahu. Begitu orang klik itu tuh udah tahu. Oh, ini produk Borkis. Harus kayak gitu. Gitu. Keren. Jadi ya, bordir lukis Bu Heni. Siapa? Hanya Bu Heni. Bu Heni mana? Madiun. Nah, gitu, harus gitu. Keren. Itu berarti yang memulai pertama kali. Alhamdulillah, maksudnya gini. Kan biasanya kan kalau misalnya di produk-produk yang sudah beredar itu, kan bordir aja. Iya, lukis aja. Lukis, ya. Iya, paling kalau misalnya bordir dikombinasi sama payet. Iya. Cuman gitu aja. Tapi kan tidak bisa membentuk sesuatu yang 3 dimensi. Gitu. Paling bunga terus dipayat, payat itu kan cuma mempermanis, untuk mengkilapkan cuma gitu. Atau lukis dibikin 3 dimensi karena gitu aja. Lukis cuma lukis banyak ya. Kalau misalnya orang yang pintar lukis ya mesti bisa 3 dimensi ya, kelihatan nyata. Tapi untuk seni bordir lukis ini orang itu harus mempunyai tiga skill ibaratnya. Satu, seni desain. Jadi mikirnya itu desain gitu, terus kemudian seni lukisnya juga, terus kemudian seni bordirnya. Karena seni bordir itu ada seninya, Bu. Jadi sepakan ya, besar kecilnya benang itu tuh ada. Jadi misalnya bentuk apa gitu tuh, besar kecil itu seni bordirnya itu di situ. Mbak Hen mewarisi seni bordir dari mana ini Mbak Hen? Apakah memang belajar atau dari ada keturunan memang? Nggak ada. Jadi memang murni belajar? Bapak ibu saya tuh guru. Oh. Saya tuh ya ini, sebenarnya dulu itu orang introvert, nggak tahu, ini mungkin the power of kepepet mungkin. Nggak juga sih, karena karyanya memang sangat bagus sekali. Sehingga saya suka ngelihatnya dan tertarik, makanya ketika saya sentuh ternyata ada sentuhan bordir, ada sentuhan ini, sesuatu yang memang luar biasa sekali. Mbak Hen, boleh nggak ada istilahnya ini untuk kaum UMKM, supaya mereka ini pun akhirnya ketika mereka membuat produk, mereka bisa seperti penjenengan, jadi memikirkan bahwa carilah produk yang berbeda untuk supaya kamu bisa dikenal. Gimana nih? Iya. Mungkin bisa kasih saran ke para UKM yang di luar sana ini nanti yang melihat Mbak Hen. Ya harus gini, Bu. Kalau misalnya pengen kayak gitu, kuncinya itu banyak referensi. Jadi banyak referensi, terus kemudian ya sekarang itu yang diminati yang bagaimana, kayak gitu. Contohnya aja Madiun, kota sambal pecel ya. Iya. Kota pecel. Ya, intinya gitu.
Saya tuh di teman-teman yang UKM sambal pecel gitu. Kamu bikin sambal pecel itu sing berbeda gitu loh. Terus ojo sambal pecel itu cuma blundung sambal pecel gitu. Mungkin dari kemasannya, bentuk penyajiannya gitu. Kemasan ya pembeda itu sudah banyak. Terus saya kasih ide gini aja, terus ide ini gimana Bu Heni? Gampang. Sekarang itu kan ini ide saya, betul-betul ide saya Bu. Sekarang itu makanan itu musim topping. Kenapa tidak kamu bikin sambal pecel bertopping? Toppingnya kan bisa nyon sewu payek. Jadi di kemasan sambal pecel itu sudah ada satu packing itu ada sambal pecelnya, ada rempeyeknya. Topping itu bisa dari kulit pangsit, dipotong kecil-kecil digoreng. Kan orang Indonesia itu senengannya kriuk-kriuk. Atau katakanlah dikasih kerupuk kecil-kecil gitu. Jadi jual sambal pecel itu bilang aja sambal pecel bertopping. Mungkin itu ide menarik konsumen supaya mereka penasaran. Betul. Ada apa sih? Ada apa gitu? sih? Betul. Kan banyak Bu, misalnya kue lumpur topping. Iya. Sekarang gitu? ada keju, ada kacang. Toppingnya kan macam-macam. Kenapa? Maksudnya untuk di daerah saya yang terkenal sambal pecel, saya kasih ide teman-teman kayak gitu. Kenapa kamu tidak bikin sambal pecel bertopping gitu? Keren juga itu idenya, bagus sekali. Ya itu Bu, harus inovasi. Katanya keren, gitu. Keren. Harus Bahan, ada nggak nih pesan dan pesan ini untuk para UKM ini? Gimana nih? Pesannya sebenarnya itu kalau misalnya pengen sesuatu yang pengen sesuatu yang premium atau betul-betul misalnya produk itu tuh bagus gitu. Fokus. Fokus itu jangan, maksudnya gini. Kan kalau saya tuh memang fokus, jadi fokus bordir sama lukis. Terus kemudian saya kombinasi. Itu fokus. Saya tidak bikin kayak seperti rajut, sulam itu enggak. Tapi dari bordir dan lukis itu saya bisa bikin banyak macam produk. Bisa saya aplikasikan ke shawl, ke dompet, saya bikin tas, saya bikin baju itu. Tapi saya jadi branded kita ya Borkis. Bu Heni itu Borkis, bordir lukis. Iya. Saya pengen terkenalnya kayak gitu. Dan alhamdulillah itu udah terwujud ini sekarang. Alhamdulillah. Dan pengennya juga sedunia itu tuh tahu bordir lukis itu Bu Heni. Intinya gitu. Tidak di tempat lain. Ya, oke lah kalau misalnya saya jadi inspirasi, terus kemudian ada yang meniru, silakan kalau saya. Itu. Tapi namanya suatu seni itu sulit biasanya ditiru. Dan itu kalau misalnya bisa proses. Prosesnya agak panjang. Betul. Karena untuk bordir lukis yang sekarang ini memang sekarang ini Bu Heni ini yang dikenal. Alhamdulillah. Oke, sahabat Ami dimanapun berada, keren banget kan Bu Heni ini. Bu Heni Borkis gitu ya, kita namakan karena bordir lukis. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat tetap fokus pada usaha untuk usaha Anda bisa maju, dan untuk menghubungi Bu Heni karena mungkin butuh untuk produk-produknya yang sangat-sangat etnik sekali, mungkin nanti bisa menghubungi beliau atau lewat admin yang ada di Ami Podcast, boleh. Dan pesan Ami untuk selalu jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Salam sukses. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.